Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan salam hormat kepada Ibu Rona Tumiur Maulid C. Simurangkir SEMM selaku dosen pengampu Customer Relationship Management. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai evaluasi program loyalitas. Di dalam tugas ini saya Safira Haryani yang tentunya dibantu oleh rekan saya yaitu Heni Dwi Nuraini, Satrio Ade Pratama, Anwar Saidi, Rauf Arya Sadewa, Farada Faiz, dan Muhammad Bintang. Loyalitas adalah komitmen pelanggan untuk terus memilih merek kita terlepas dari godaan pesaing. Ini dibangun di dua pilar utama. Yang pertama adalah loyalitas perilaku atau behavioral yang terlihat dari tindakan nyata seperti pembelian berulang. Kedua, loyalitas sikap atau attitudinal yang terbentuk dari rasa percaya, suka, dan ikatan emosional. Loyalitas ini tentunya tidak instan. Ia berkembang melalui 4 tahapan, yaitu kognitif, afektif, konatif, dan puncaknya di behavioral. Untuk mengukur kekuatan loyalitas, kita harus menggunakan Key Performance Indicator atau KPI dan harus tahu cara perhitungannya. Untuk dimensi perilaku, kita menghitungkan RPR. RPR adalah jumlah pelanggan yang melakukan pembelian berulang kali dibagi total pelanggan dikali 100%. Semakin tinggi RPR, semakin sering mereka belanja. CRR mengukur kemampuan retensi dengan rumus E dikurang N dibagi S dikali 100%. Indikator yang kedua adalah CRR yang mengukur seberapa banyak pelanggan yang kita pertahankan dari periode awal ke akhir, yang dimana pelanggan akhir dikurang pelanggan baru dibagi pelanggan awal periode dikalikan 100%. Untuk dimensi sikap, Customer Satisfaction dihitung dari jumlah responden puas dibagi total responden dikalikan 100%. Net Promoter Score (NPS) yang mengukur seberapa besar kesediaan pelanggan merekomendasikan merek kita. Rumusnya adalah persentase promotor dikurangi persentase detraktor. Ini adalah indikator terkuat loyalitas sikap. CLV adalah total nilai ekonomi pelanggan dan dihitung dari rata-rata nilai pembelian dikali frekuensi dan durasi hubungan. Dimensi nilai ekonomis melalui Return of Investment atau ROI. ROI adalah pengukur efektivitas biaya program loyalitas. Rumus ROI dihitung sebagai total laba penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikalikan 100%. ROI wajib kita hitung untuk memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan pada program loyalitas memberikan keuntungan baik bagi perusahaan. Semua KPI dan hasil ROI ini kemudian kita evaluasi secara menyeluruh menggunakan matriks 4 dimensi. Matriks ini memastikan kita melihat loyalitas dari semua sisi. Ada nilai ekonomis, apakah untung, perilaku pelanggan, apakah mereka membeli ulang, pemanfaatan fitur, apakah fitur program dipakai, dan loyalitas sikap, apakah mereka sudah merekomendasikan produk. Ini adalah kerangka kerja komprehensif kita untuk mengevaluasi. Selanjutnya tabel susunan matriks Gojek. Gojek itu kuat banget di loyalitas karena mereka punya ekosistem lengkap. Pengguna bukan cuma pesan ojek, tapi juga bayar pakai GoPay, pesan makanan, belanja, dan bahkan pakai paylater. Indikator loyalitas Gojek kelihatan jelas, mau lebih dari 100 juta, yang berarti pelanggan terus balik lagi. Setelah integrasi GoPay, Tokopedia churn turun alias pelanggan yang pergi semakin sedikit. Rata-rata pengguna pakai lebih dari 3 layanan, misalnya GoRide, GoFood, dan GoPay. Semakin banyak layanan yang dipakai, semakin tinggi customer lifetime value mereka. Loyalitas Gojek terbentuk karena kemudahan, kebiasaan, dan ekosistem yang saling terhubung, pendapatan yang stabil, serta GTV yang tinggi, nunjukin kalau pelanggan loyal ini benar-benar menghasilkan keuntungan signifikan. Selanjutnya, studi kasus sari roti. PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk Sari Roti adalah produsen roti terbesar di Indonesia. Produk mereka ada di lebih dari 100.000 titik penjualan di seluruh Indonesia. Jadi, loyalitas di sini lebih mengandalkan aksesibilitas buat menciptakan repeat purchase. KPI Sari Roti adalah penjualan sebanyak 3,93 triliun di tahun 2024 yang nunjukin pembelian ulang atau RPR masih kuat. CSET 4,8/5 artinya pelanggan puas banget. Mereka juga rajin nambah varian baru seperti sari kue supaya pelanggan nggak bosan. Yang menarik Sari Roti bukan cuma jaga loyalitas konsumen atau B2C, tapi juga loyalitas mitra, hawker, atau pedagang keliling. Mereka bikin program kompetisi penjualan yang tujuannya bikin distributor makin semangat jual produk. Ini bagian yang paling kelihatan hasilnya. Dengan biaya program sekitar 12 miliar rupiah, Sari Roti menghasilkan laba tambahan 54 miliar rupiah. Artinya hasil perhitungan ROI-nya 352%. Ini gede banget dan berarti program loyalitas B2B mereka sangat efektif secara finansial. Perusahaan berada dalam posisi pemulihan kuat. Retensi konsumen dan pendapatan mencapai 3,93 triliun rupiah menunjukkan stabilitas dan loyalitas yang teruji.
Meskipun sempat turun, profitabilitas kembali meroket dengan net profit growth melonjak 33,3% berkat strategi efisiensi. Kekuatan distribusi perusahaan luar biasa, mencapai lebih dari 100.000 titik outlet, menjadikan produk sangat mudah dijangkau. Adaptasi produk dengan varian baru seperti kue dan coklat memberikan dampak positif dalam diversifikasi dan membuat produk tetap relevan di mata konsumen. Kesimpulannya, loyalitas pelanggan adalah komitmen menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, emosional, niat, dan tindakan. Oleh karena itu, Customer Relationship Management berperan penting dalam membangun loyalitas melalui personalisasi, basis data, dan peningkatan Customer Lifetime Value atau CLV. Program loyalitas harus menjamin manfaat multidimensi, nilai ekonomis perilaku pelanggan, dampak operasional biaya, serta dihitung return on investment atau ROI-nya untuk memastikan efektivitas biaya. Di kasus tersebut menunjukkan bahwa loyalitas tidak hanya ditentukan intensif, tetapi juga oleh keunggulan operasional dan human resource. Selain itu, loyalitas dan retensi pelanggan sangat dipengaruhi oleh luasnya jaringan distribusi dan tingginya tepat waktu pengiriman. Dalam menghadapi tekanan ekonomi, strategi nilai yang adaptif terhadap perubahan harga dan kondisi ekonomi menjadi semakin penting. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.